Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sena Permata di channel Indopin, itu panjangan dari Indonesia Pintar. Sebelumnya kita sudah menginstal Laravel dan hasilnya masih seperti ini. Start template bawaan dari Laravel. Oke, jika kalian sudah mengikuti video saya sebelumnya, kalian akan sama tampilannya seperti ini. Oke, kita buka dokumentasi Laravel terlebih dahulu. Laravel, bisa kalian cek aja yang di atas ini, terus documentation, kita pilih versinya yaitu 10 versi terbaru. Kita lihat codingannya terlebih dahulu ya. Kita buka di Visual Studio Code. Nah, ini sudah terbuka. Nah, caranya bagi kalian yang belum buka, kalian buka file Explorer yang ini, yang ada di Laravel ini, terus klik dua di app dash Laravel ini. Terus di sini klik kanan, open in terminal. Kalau saya biasa pakai yang namanya Git Bash. Kalian bisa download dulu Git Bash di internet ataupun gunakan terminal bawaan, tidak apa-apa. Misalnya terminal bawaan, di sini kalian ketikkan saja kode spasi titik, lalu enter. Nanti dia akan membuka di Visual Studio Code langsung, ataupun dengan cara di sini klik kanan, terus show more option, dan open with code. Nah, ini juga bisa. Nanti sama, dia akan membuka di Visual Studio Code. Kita buka. Nah, ini sudah. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang struktur folder di Laravel 10. Nah, di sini ada beberapa folder ya. Ini nama project kita, @laravel ini nama project kita. Terus di dalamnya ada app, folder app. Nah, yang di dalamnya ada banyak folder lagi. Ada console, ada expression, ada HTTP, ada model, ada provider. Nanti kita akan belajar tentang konsep MVC di sini. Kita akan menggunakan konsep MVC yang pertama. Untuk M itu model. Ini modelnya yang di sini. Untuk Laravel sudah menyediakan satu model, yaitu model user. Kita buka, bisa buka. Nah, di sini ada satu buah file ya, yang ekstensinya .php. Nah, ini bawaan dari Laravel, yaitu dengan nama user. Ini pasti di database. Nah, ini belum melihat migration di sini di database, terus pilih migration. Nah, di sini ada user tabel. Nah, ini adalah skema yang nanti dimigrate ke PHP admin ataupun MySQL. Nah, ini yang modelnya. Ini modelnya. Ini view label ini untuk mengizinkan file mana aja yang boleh diisi. Ataupun kalau tidak ingin ribet menulis satu-satu kayak gini, kalian bisa pakai atau ganti di sini menjadi protected protected dollar guarded guarded begini. Ini kalian isi yang mana file yang tidak boleh diisi. Di sini kan cuma ID yang boleh diisi. Nah, ini pakai kutip ID. Nah, ID. Nanti otomatis selain ID, ID ini yang tidak boleh diisi ya. Nanti selain ID ini, nama, email, password, ataupun kamu ingin nambah yang lain, misalnya username gitu, boleh pakai ini. Ataupun kalau nambah username di sini tambahkan username.
user 6. Nah, untuk menggunakan di sini tentunya di database harus ada yang namanya username di sini. Misalnya di sini buat username. Label, label, terus tipenya string, dalam kurung, name-nya yaitu username. Kayak gini. Terus ini mau unik atau gimana? Saya isi dengan new label saja. New label. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini belum convert ke MySQL kita ya, karena kita belum sempat nge ini ke database. Oke, terus ini modelnya, RAM-nya itu MPC. Ini ada error ya. Ini yang bilang, oh ya udah. Cuma extension dari gininya aja. Terus ini protected hidden. Hidden ini pasti tidak boleh dilihat ya. Hidden. Tidak akan terlihat. Nah, ya. Itu untuk database dan migration. Di sini ada factory, user factory. Factory ini untuk nanti kita membuat user di gini di database ataupun nge-hash ini misalnya ini nanti dia factory. Terus udah seeder. Ini untuk nge-seed data yang di sini misalnya ini udah kita contohnya situ. Di sini membuat user di database. Nanti kita akan gunakan ini saat ngedevel atau saat kita setting-setting aplikasinya. Kita akan gunakan ini untuk mempermudah ketika kita ingin melakukan user banyak. Misalnya ini kan contoh cuma satu. Nanti kalau ada banyak, misalnya link tinggal copy paste aja di sini. Nanti kita jalankan PHP artisan seed gitu. DB seed gitu. Itu untuk M yaitu model. Ini modelnya. Terus MP. V itu view. Saya jelaskan yang sering digunakan ya. Ini model. Kalian cuma ingat foldernya itu yang terpenting itu di HTTP ada controller dan middleware. Ini perlu diingat yang paling penting itu controllernya ya. Middleware ini sewaktu-waktu. Kalau controller ini setiap kita membuat website, tampilan itu kita kontrol di controller ini. Mau tampilan mana yang pertama muncul, terus cek aja yang bisa ngakses itu nanti itu di middleware. Kalau controller itu dia mengontrol tampilan terus data gitu. Terus untuk model ini sebagai model usernya. Misalnya kalau user ini field ini misalnya tabel user ini nanti yang di database punya relasi dengan tabel lain bisa di model ini. Terus ini provider ya tidak usah, tapi kalian perlu mengerti nanti kalau provider ini nanti kita tidak akan menyentuh file-file yang di sini. Terus database ini yang di migration dan seed. Ini yang perlu diingat. Di database ada dua, migration dan seed. Terus di app ada dua, HTTP dan model. Di HTTP ada controller, di model ini sebagai model yang oke, untuk config-nya tidak usah, password-nya juga tidak usah, jangan diganggu, itu bawaan dari Laravel. Kalau kalian mau deploy sendiri project dari Laravel ini, kalian pengen
mengubah seluruhnya menjadi gimana seperti kalian inginkan, itu berarti kalian developer dari Laravel itu sendiri. Untuk saya, ini bosnya ini tidak usah diganggu. Terus yang ketiga ada di publik. Nah, ini di publik ini tempat kita menyimpan data-data yang bersifat global. Misalnya ini kan ada indeks, ini ada icon. Ini dia akan global ataupun kalian bisa masukkan template admin dari Bootstrap itu bisa di sini. Di sini di public ini. Terus setelah public, keempat itu ada di view. Keempat view. M sudah V. V itu view. M itu model. MPC. C-nya itu C controller. Jadi M itu model, V itu view, view-nya itu ada di folder resource, terus view. Nah, ini ada template bawaan dari Laravel, yaitu view ini. Terus kita coba lihat, kembali lagi kita lihat controllernya. Nah, ini controllernya. Ini bawaan dari Laravel. Terus ini view-nya di resource, view welcome blade.php. Welcome.blade.php itu bawaan dari Laravel. Kalau kalian pengen ubah, misalnya ini tulisan documentation. Coba kita lihat di mana tulisan documentation itu. Nah, ini tulisan documentation ini. Kita coba ubah dengan dokumentasi Laravel kayak gini. Nah, seharusnya setelah kita set, kita reload di sini, ini akan berubah. Coba kita set, ini kita reload. Nah, seharusnya ini ya benar. Ini menjadi dokumentasi Laravel. Kalian pengen rubah logonya ini bisa. Coba kita lihat dulu di mana logonya itu. Ya, klik dulu logonya itu ada di mana. Nanti kalian ini bisa dihapus ya, digunakan untuk template adminnya. Lihat dulu di mana logonya itu berada. Nah, bentar. Di mana tuh logonya ya? Kita cari logonya itu ada di mana. Hmm, benar ya. Semua logonya itu. Intinya kalian bisa modif di sini. Ini kalian bisa edit. Ini kan sudah dokumentasi level sudah gitu. Terus selanjutnya folder selanjutnya view-nya udah ya. View-nya di sini nanti kita akan membuat suatu aplikasi di video tutorial ini di playlist ini. Kali kita lebih banyak akan menggunakan konsep MPC yaitu model yang perlu kalian ingat, terus controller di mana buat controllernya, terus view. Public ini paling cuma sekali kita sentuh ya untuk menaruh template-nya, template bootstrap dari admin terminal TE. Terus yang kelima ada root. Nah, ini yang kalian cermati cuma satu yaitu di web.php. Nah, ini ada return view root titik dua get, metodenya ini get. Nanti kalau metodenya post itu tidak akan terlihat di sini. Nanti coba kita ganti dengan post, harusnya dia error. Biasanya dia ini karena tidak ada root get yang ininya selesai. Jadi ada separate method post.
Jadi tidak support dengan metode post. Ini tidak di sini. Misalnya kalau kita ini ya singkat ya, ya terus di sini slash home misalnya, slash home gitu. Nanti kita tidak lagi seperti ini. Kalau seperti ini not found dia karena URL-nya tidak ada. Rootnya ke sini ke slash saja tidak ada. Yang ada yaitu slash home yang tadi. Kalau slash home dia mau, dia lagi menunjukkan welcome yang tadi. Nah, misalnya ini kan return view. Misalnya kita rubah. Ini return terus welcome. Kayak gini. Jadi kalian tebak nanti munculnya seperti ini apa tulisan welcome back aja yang muncul. Nah, tulisan welcome back aja yang muncul. Karena kita tidak menggunakan return view. Kalau view itu berarti menampilkan suatu halaman. Kalau tulisan saja, return dalam kurung tulisan saja, nanti dia akan menampilkan apapun tulisan yang ada di sini. Kalau kalian pengen iseng, misalnya di sini A1 kayak gini, selamat datang, selamat datang. Nah, kayak gini. Ini bisa coba kita, ya A1 ini. Ini bisa kita gunakan HTML di sini. Ataupun yang tadi bisa juga dilakukan dengan cara return view. Nah, kalau kayak gini kalian tulis view di sini maka dia akan error. Setelah refresh dia akan error karena tidak ada view yang alamatnya itu H1 tag HTML terus welcome back ini tidak ada. Nah, coba kita buat misalnya admin titik home kayak gini. Admin home. Ini juga akan error. Nah, dia tidak view admin home not found. Berarti tidak ada view yang alamatnya admin titik home. Ataupun titik ini bisa kalian ganti dengan slash kayak gini. Ini sama juga, tapi saya dominan pakai titik. Ini. Ini harus dicari. Nah, view admin home not found. Untuk menggunakan admin.home ini, kalian pergi ke view di sini diklik kanan, terus new folder. Karena ada folder admin ya, admin. Terus di dalam admin, kalian bisa pakai slash ataupun di sini kalian enter. Terus klik kanan lagi di admin, terus new file. Di sini buat home.blade.php. Nah, kayak gini. Di sini baru kalian isi file yang ingin template HTML yang ingin kalian buat. Misalnya sederhana saja template dasar HTML, terus detailnya home, home admin kayak gini. Terus di body ada H1 selamat datang sebagai admin kayak gini. Nanti kalian bisa ekspor lagi, nanti kita akan membuat form login, jadi ini titelnya ini sesuai yang kita inginkan. Atau sesuai yang login kita. Login multi user. Terus kita kalau di sini semestinya ini tidak akan muncul lagi. Karena untuk return admin home-nya itu sudah ada. Nah, ini. Untuk view-nya itu sudah ada. Selamat datang sebagai admin. Ini. Selamat datang sebagai admin. Ya. Itu sedikit tentang root yang di web. Nah, kalau ini kan tidak bisa kalau cuma slash gini aja kan not found. Tadi kan
dokumentasi template start dari Laravel. Nah, untuk mengembalikan itu kita bisa membuat di sini root baru. Root 2.2, metodenya apa? Misalnya metodenya get, terus URL-nya ke mana? Itu kan tadi kan slash terus saja. Terus di sini pun function tanda kurung, terus kayak gini. Nah, di sini baru return-nya view. Return view. Return view. View-nya itu ada di pakai titik, ada di welcome. Ya, benar. Welcome. Ya, kayak gini. Terus titik 2, jangan lupa. Ya. Dan kita reload lagi di sini. Nah, kembali lagi. Kalau kita ke slash home, nah dia selamat datang sebagai admin. Ini cuma sedikit, nanti akan ada metode post, put, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di video selanjutnya, kita akan bahas itu dengan studi kasus, aplikasi sederhana dari sederhana ya, Laravel. Nah, ini database sudah ada satu tabel. Tabel ini belum ada di MySQL. Coba kita buka untuk MySQL-nya ya. Saya pakai exam karena di PC ini ada banyak exam, jadi saya pergi ke disk exam. Di sini kalian cari panel exam control. Di sini kalian lihat untuk MySQL. Ini sudah ini. Terus selanjutnya kita buka browsernya, kita cari localhost plus phpMyAdmin. Localhost plus phpMyAdmin kayak gini. Tunggu ini bisa loading. Oke, sudah terbuka. Di sini belum ada database kita. Yang di sini belum ada, belum masuk yang di sini. Ini, tabel user ini. Nah, pertama-tama kalian untuk bisa migrate ini ke PHP admin ke MySQL, pertama-tama kalian setting dulu file .env ini. .env ini ada file namanya .env. Terus yang perlu kalian apa itu perlu dimodif yaitu pada bagian DB connection. Nah, ini yang ini. Apa ini? 6. 6 ini yang perlu dimodif. Untuk DB connection-nya biarkan, hostnya biarkan, portnya biarkan, nama database. Nah, ini DB database ini kalian bisa rubah. Misalnya pp dash laravel gini. Username-nya root biarkan. Kalau kalian ke XMPP pas misalnya itu next saja, defaultnya tidak ada password. Kalau kalian isi password pada examnya, kalian isikan di sini passwordnya. Karena di PC saya tidak ada passwordnya, jadi saya biarkan kosong saja. Nah, di sini ini kan database-nya itu app-laravel. Ini kalian copy saja. Kalian di sini new, bikin database baru dengan namanya itu app-laravel seperti yang tadi. Terus kalian usaha yang lain, terus kalian bisa create saja. Nah, sudah terbuat. Kalian tidak perlu untuk membuat strukturnya. Kalian tidak perlu membuat struktur tabelnya. Karena kita akan migrate dari
project kita yang ini. Sekarang untuk migrate-nya itu saya jelaskan aja deh langsung. Untuk migrate-nya itu mungkin di lain video ya. Di video selanjutnya saya akan buat video terpisah terkait dengan migrate ke database. Oke, untuk kali ini sekian dulu karena durasinya sudah lama yaitu 25 menit. Untuk kali ini kalian tidak bosan. Sampai jumpa di next video. Bye bye.